Ambil contoh ya Pak, kemarin ada yang menuntut ijazah palsu Jokowi. Sehingga si lawyer yang bersama dengan Jokowi, dia mencari kesalahan orang yang menuntutnya, ketemu juga kesalahannya. Menggunakan ijazah palsu, lain sebagainya. Si lawyer ini gitu. Ya, ini saya, oleh sebab itu jangan coba-coba. Mau dia menteri siapapun di negara kita, mau dia anggota DPR MPR RI, mau dia jaksa agung, MK, lain sebagainya, KPK. Kalau mereka menyentuh tokoh-tokoh seperti ini, itu akan jadi bumerang balik kepada mereka. Oleh sebab itu yang melakukan ini seperti kita sebenarnya di tempat ini. Tidak ada argumen, tidak beralasan, tidak ada reasonable, itu kan nggak enak gitu. Nah, ada alasan yang kuat bagi kita. Karena ini bagian, saya ulang lagi, bagian dari politik education untuk bangsa dan negara. Saya rasa nggak apa-apa lah kalau Gibran itu dimaksudkan. Pak Teddy. Sekali lagi fokus ya, pemakzulan Gibran ya dengan ini ya masalah bagaimana ininya kita. Jangan cerita MUI segala macam yang ngalar-ngalar kemana-mana. Kita fokus. Dan Pak Teddy sudah dalam beberapa minggu ini sangat baik diskusinya ya dan kita bertolak belakangnya bagus ya, bagus bertolak belakangnya membawa membawa argumentasi. Saya tidak selalu dengan ompong toba ya, saya tidak selalu setuju. Ya kan beberapa dalam hal Ukraina kan ompong toba kan belani Zelensky. Kalau saya kan bela Rusia, ya kan, nah, termasuk dengan masalah-masalah lain. Tetapi ompong toba adalah narasumber yang baik juga sama seperti Pak Teddy. Oke, silakan Pak Teddy dulu sambil tunggu ompong toba ya. Silakan Pak Teddy. Shalom teman-teman. Nanti saya ada Barangkali pesan sponsor ketika saya nyampe ke sentra stasiun, saya pesan sponsor untuk kasih video kasih makan homeless ya. Lanjut Pak Teddy. Shalom teman-teman saya. Terima Shalom. kasih Pak diberikan ruang waktu dan kesempatan. Ya kita di sini ya bukan ahli pakar hukum tata negara atau hukum administrasi negara. Ya. Barangkali teman-teman akan berpikir kita mau melihat politik itu sebagai apa gitu. Senang saya kalau masuk. Kita mau lihat politik itu batasan apa? Politik sebagai seni, politik sebagai ilmu, atau politik sebagai sejarah lain sebagainya. Itu yang bagus supaya kita ada alignment, ada pencerahan di dalam diskusi kita. Tapi tidak apa-apa kalau kita melihat politik itu sebagai seni, mari kita berdiskusi politik, atau politik sebagai ilmu, mari kita dekati politik sebagai ilmu. Kalau kita dekati politik dalam konteks sejarah, mari kita dekati politik dalam konteks sejarah. Nah, ini supaya intelektual kita benar-benar terrealisasi, terimplementasi di tempat ini, atau politik sebagai filsafat gitu boleh. Kalau kita mau melihat politik di Indonesia contoh dengan melihat narasi ya dari sejarah ya, kita lihat itu bagaimana, apa sebab, mengapa gitu. Itu paling bagus, mengapa, apa sebab, bila mana, apa, mengapa Gibran ini di itu. Saya udah baca dari beberapa minggu lalu. Banyak sekali yang istilah social society itu tidak menyetujui ya, atau tidak menyetujui, itu aja, Gibran untuk menjadi wakil presiden. Nah, tetapi ada latar belakang sejarah, mereka berargumentasi. Bukan serta-merta mau mengatakan mereka tidak setuju, ada landasan pijak berpikir mengapa tidak setuju gitu. Trigger begini yang bagus teman-teman diskusi. Bukan tiba-tiba ibu-ibu Dora bilang, oh tidak setuju, upaya saya tidak setuju. Tidak begitu. Ada dasar pijakan, ada dasar landasan berpikir itu. Nah, inilah yang merusak sistem tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang kita harus kaji. Karena apa? Selalu dikatakan, di mana aja mengatakan bahwa, mau dia orang intelektual mau mengatakan bahwa tidak ada kepastian hukum di Indonesia. Itu jeleknya. Kalau Pak itu tadi istilahnya Pak itu referendum Pak, atau di Amerika itu undang-undang dasar juga dirubah. Memang itu harus ada itu ya. Tapi dari persetujuan sistem tata negara itu kan dia mengandung
sistem trias politika ya, legislatif, eksekutif, yudikatif. Tapi saya mau kembali ke Indonesia dulu. Kenapa ini ya pensiun militer tidak setuju kepada Gibran itu mau dimaksulkan dalam bentuk apapun? Karena mereka melihat, Pak, empiris sejarahnya itu bagaimana dia angkat sebagai wakil presiden. Kemudian mereka melihat dia secara fisik, Pak. Secara fisik, pengetahuan, pengalaman, lain sebagainya. Artinya, dulu orang memperbandingkan wakil presiden zaman dulu. Tidak ada wakil presiden di Indonesia yang rekamnya jejaknya seperti ini. Si wakil presiden Gibran ini. Ya, kita kembali kalau bicara Trisno menjadi wakil presiden Soeharto. Punya latar belakang militer. Ya, sudah dididik benar-benar oleh negara dan bangsa. Kita kembali juga, walaupun Yusuf Kala menjadi ketua Golkar, dia malang melintang di dunia politik. Nah, sekarang kita mau cerita tentang pengetahuannya Pak Gibran ini, sejauh mana pengetahuan dia. Ternyata dia itu Pak, setiap kali wartawan bertanya itu tidak ada pesan-pesan yang signifikan secara punya ekspresi dari pidatonya itu yang bisa mencerahkan itu. Seolah-olah kalau saya lihat itu kosong itu, tidak punya kemampuan sebenarnya dialektika itu dengan hasil membaca buku-buku yang boleh dia ditanya wartawan ada jawaban loh. Jangan cuma berapa frase itu. Akhirnya orang arah pikiran dia, kita nggak tahu mau arah kemana nanti kalau dia memimpin bangsa dan negara ini. Pengalaman politik tidak ada, pendidikannya aja kita masih pertanyakan. Nah, itu aja yang kita lihat ya. Nah, kalau ada sentimen politik, umpamanya merubah, iya memang benar bapaknya itu bagaimana pamannya mengelolos merubah undang-undang itu, ketua MK pamannya, kemudian bapaknya, kemudian dia juga bapaknya itu si Jokowi itu menggunakan sandra politik korupsi itu untuk mempertahankan posisinya bagi menteri-menterinya, sehingga banyak pengusaha tambang di sandra harus mendukung si Gibran. Kalau tidak, kamu akan dipenjara. Itu kan yang terjadi di negara kita sekarang. Ya. Orang-orang politikus di negara kita, mau dia ketua DPR, mau dia ketua apapun, mereka semua tersandra dengan korupsi gitu. Nanti kalau itu dibongkar, dia akan menggunakan parcok polisi itu untuk ini Jokowi menggunakan kepolisian dan Menteri Dalam Negeri, karena tangan kanannya Jokowi di pemerintah negara adalah dua, Menteri Dalam Negeri, polisi, dan ada beberapa lembaga lainnya. Nah, ini yang fenomena terjadi. Jikalau kalau di antara partai politik yang akan menentang itu, maka si orang partai politik itu akan terjebak dalam korupsi, tersandar dengan korupsi, karena mereka telah melakukannya. Agar supaya civil society ini tidak terjebak dengan atau tersandra dengan masa lalu, maka mereka menggunakan militer yang pensiun, karena pensiun militer ini tidak terkait dengan hal-hal korupsi di negara kita. Maka mereka yang civil society ini yang sebenarnya berani berbicara. Di Indonesia kan yang berani berbicara cuma kelompok-kelompok yayasan-yayasan seperti itu, lembaga-lembaga seperti itu. Kalau ada lembaga negara, dia bakal lembaga negara apapun, kalau dia coba korek Gibran sama Jokowi, dan mereka akan terjebak, tersandar dengan hukum. Banyak contoh-contoh teman-teman kemarin. Itu kan saya ambil contoh ya Pak. Kemarin ada yang menuntut ijazah palsu Jokowi. Sehingga si lawyer yang bersama dengan Jokowi, dia mencari kesalahan orang yang menuntutnya, ketemu juga kesalahannya. Menggunakan ijazah palsu lain sebagainya. Si lawyer ini gitu. Nah, ini oleh sebab itu jangan coba-coba. Mau dia menteri siapapun di negara kita, mau dia anggota DPR MPR RI, mau dia jaksa agung, MK, lain sebagainya, KPK. Kalau mereka menyentuh tokoh-tokoh seperti ini, itu akan jadi bumerang balik kepada mereka. Oleh sebab itu yang melakukan ini seperti kita sebenarnya di tempat ini, yang tidak ada
hubungan apa-apa dengan proyek-proyek negara. Nah, saya juga dari dulu bukan karena berpikir seorang berpolitik atau pegang partai, bukan. Kita kan cuma mau melihat fenomena kebenaran itu. Coba Anda teman-teman lihat apa kemampuan Gibran, tapi jujur gitu. Ya jujur, tapi jangan kita coba-coba digiring oleh media itu. Media di Indonesia, karena media di Indonesia itu saya mengerti dibayar oleh negara. Apa yang dibuat negara coba mereka angkat permukaan sebuah kesuksesan. Nah, begitu juga di Gibran seperti ini. Orang yang mendukung Gibran itu biasanya ciri-cirinya adalah sederhana. Karena dia mendapatkan proyek dukungan dari apa yang pemerintah lakukan di bawah tangan Gibran, maka mereka mendukung Gibran. Nah, enak saya kalau berdiskusi dengan teman-teman, cobalah baca, kemudian lihat backgroundnya si Gibran ini, siapa dia, mengapa dia jadi wakil presiden. Itu yang bagus kita lihat. Kemudian lihat kemampuan berpidatonya, kemampuan apakah Anda dapat merasakan bahwa ini orang representatif untuk jadi wakil presiden atau tidak. Saya cuma lihat dari situ ya teman, bukan ada kepentingan lain. Karena ini dalam hal konteks kita akan membawa negara ini akan menjadi suatu negara yang maju dan benar-benar kepastian hukum benar-benar ada. Bagaimana sistem pemilihan umum dilakukan secara luber, langsung bebas dan rahasia, bukan dengan politik yang dia bermain ke situ. Tetapi ya saya selalu mendasari bahwa memang kalau kita mencari substansi inti daripada konflik politik di Indonesia, yang saya bilang kemarin selalu, karena budaya Islamnya itu. Saya kembali ke situ. Saya tidak akan mau lari ke tempat itu karena masif ya sistematiknya kultur budaya ini yang muncul selalu di tengah-tengah perpolitikan Indonesia. Di sini saya mau juga sampaikan teman-teman, mau perbandingkan dengan komparatif dengan negara lain ya. Kenapa saya katakan di negara Amerika yang maju ini ya, saya enggak mau itu karena dia sudah 250 tahun merdeka. Mereka sudah tidak akan berpikir tentang apa ya, tentang nasionalismenya. Enggak terlalu beda dengan di Indonesia. Dari presiden ke presiden selalu menyampaikan, bukan. Konteksnya sekarang sebenarnya kalau zaman sekarang bukan itu yang dia bicarakan, kecintaan kepada negara Pancasila. Bukan begitu cara berpolitik. Sekarang bagaimana dia punya kemampuan itu, pemimpin negara, mensejahterakan seluruh dimensi rakyat Indonesia. Mau di hukum, budaya, kultur, apalagi pendidikan. Itu yang kesejahteraan rakyat. Itu yang harus diperhatikan. Enggak usah bicara tentang nasionalisme lainnya. Dia sudah menjadi presiden. Dia punya gebrakan bagaimana memakmurkan, mensejahterakan, mengharmoniskan seluruh rakyat Indonesia. Dan bagaimana seorang presiden itu sudah tidak lagi berdiri ada di bagian bagian begitu. Bagaimana dia menjadi milik dari bangsa seluruh rakyat Indonesia. Itu jeleknya. Di Indonesia presiden tidak berpikir begitu, wakil presiden tidak berpikir begitu sampai sekarang. Mereka tersandra dengan budaya agamanya itu. Coba Anda perhatikan. Kemarin dia bicara, di belakang gambar saya ada ini pemimpin luar negeri, pemimpin dari Turki. Anda enggak usah ada sugesti, saya ini agama Islam, enggak usah. Salah itu. Atau saya ini berdiri kalau enggak. Bagaimana dia itu seluruh rakyat Indonesia. Tidak pandang bulu dari Sabang sampai, tidak melihat etnis, suku, bangsa, tidak melihat partai-partai. Itulah presiden yang bijaksana, yang wise. Dia sudah nggak melihat partai-partai. Dia sudah melihat apa? Dia kok presiden. Yang dibilang secara lembaga itu dia ada legitimasi dia presiden. Nggak akan berubah. Dia adalah presiden. Dan cuma berpikir mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tidak usah melihat agama mana, Pak. Nggak usah lihat lagi dari suku mana. Nggak usah lihat lagi dari partai mana. Karena mereka gitu, Pak. Di Indonesia nggak maju karena ini lembaga begini caranya. Ya ini penyampaian saya. Mari teman-teman kalau diskusi, bolehlah diskusi kenapa tidak setuju Gibran, jelaskan tidak kesetujuan. Saya juga tidak setuju tadi
Pak Paul mengatakan, iya memang dia secara ada yang secara legitimasi, legalitas dia wakil presiden Republik secara undang-undang. Tetapi kalau kita mau lihat backgroundnya kan seolah-olah dipaksakan, ya. Kayak dimasak pakai apa namanya, masak tiba-tiba. Ya bagi saya boleh juga, baik barangkali dengan memaksudkan Gibran ini sebagai pendidikan politik di negara kita. Ya sebagai pendidikan ya, bukan sebagai konflik. Ya. Itu memang diuji, negara kita lagi diuji, tapi diujinya karena kesalahan negara kita yang budayanya, kepastian hukum tidak ada. Undang-undang aja hari ini bisa mereka rubah. Janganlah bicara undang-undang ketenaga kerjaan lain sebagainya. Undang-undang di politik aja mereka rubah. Barangkali satu waktu mereka mengatakan, ya boleh orang yang 15 tahun boleh jadi presiden. Itu kan salah satu kerusakan negara kita. Yang tiba-tiba amandemen itu dirubah oleh MK. Masa secepat begitu karena anaknya jadi presiden tiba-tiba undang-undang itu dirubah. Kalau di Amerika lain, 35 tahun itu, you bisa jadi presiden. You dalam bentuk negara, dari negara mana bisa. Yang penting you sudah tinggal 14 tahun di Amerika. Ini saya senang negara-negara ini kepastian hukum jelas gitu. Sehingga dari pertentangan antar partai sudah tidak ada argumentasi lain yang kuat. Karena memang udah patennya undang-undang seperti itu. Di Indonesia lain. Besoknya dia roboh boleh. Ini yang rusak. Saya melebar lagi Pak. Kenapa LG itu keluar yang mau investasi di Indonesia dari Korea itu? Karena begitu sama. Tidak ada kepastian hukum di negara kita. Baru mulai digoreng oleh media. Oh karena begini. Bukan. Ini kamu terkenal lagi viral. Kenapa perusahaan Korea itu hengkang dari itu? Tidak. Karena dia melihat tidak ada kepastian hukum. Artinya begini, orang kalau ada kepastian hukum, perjanjian itu sudah dibuat tahun lalu. Ya, itu sudah mengikat. Orang itu kalau keluar, itu berarti Indonesia akan mendapat uang banyak dari itu. Sekarang, yang investor itu tiba-tiba dia keluar, dia nggak mau terusin. Iya, karena tidak ada kepastian hukum. Sehingga dia tidak apapun kepada LG, tidak ada apa-apa yang dari Korea itu. Nah ini saya bilang, Indonesia kan kejelekan dari situ. Itu masih perdagangan, belum lagi politik. Nah ini yang saya tidak setuju dari segi berani. Ya, dari backgroundnya, ya, mengapa dia jadi wakil presiden. Ya, nah ini teman-teman, itulah yang saya bilang tadi. Mari kita dekati ini politik sebagai empiris sejarah bagi teman-teman untuk melihat perkembangan politik di Indonesia. Bukan saya ada like yang dibilang suka tidak suka, bukan begitu. Itu bukan orang gentleman kalau bilang suka tidak suka. Tidak suka baru tidak ada argumen, tidak beralasan, tidak ada reasonable, itu kan enggak enak gitu. Nah, ada alasan yang kuat bagi kita. Karena ini bagian, saya ulang lagi, bagian dari politik education untuk bangsa dan negara. Saya rasa nggak apa-apa lah kalau Gibran itu dimaksudkan. Tetapi dengan sistem demokrasi yang kita pakai. Bagaimana wacana itu di negara kita bawa ke anggota DPR MPR RI. Nanti mereka perhitungkan, mereka pelajari. Itu kan negara demokrasi seperti itu. Cuma waktu demokrasi seperti itu dihalangi oleh kelompok-kelompok kepentingan. Ya, Gibran ada kepentingan, dia gunakan media lain. Tetapi waktu ini akan terjadi, mereka akan politik di Indonesia gampang dibaca. Waktu ini, kalaupun ini militer, ya yang pensiunan ini melakukan itu sampai ke ranah DPR MPR RI, Pak. Si orang-orang di ini seperti mereka akan bikin kerusuhan di beberapa tempat. Sehingga peristiwa-peristiwa ini akan dialihkan ke tempat-tempat kerusuhan. Itu biasa terjadi di negara kita. Si elit-elit politik ini akan membuat kerusuhan. Apakah dia menggunakan lembaga agama? Apakah dia mengelambangkan ada ormas-ormas yang terjadi pembakaran di Depok? Ciri-cirinya seperti itu. Pengalian, pengancaman. Oleh sebab itu di negara kita enak. Si kepolisian itu, si elit-elit politik itu, mereka memelihara ormas itu loh. Jangan dibilang itu, teman-teman bilang kemarin ormas itu itunya ada, backingnya luar, kuat.
Mungkin dari presiden backingannya. Tetapi kita cuma berasumsi itu. Yang organisasi massa itu dipelihara oleh negara loh, oleh apa lembaga-lembaga apa saya bilang lembaga-lembaga hukum di negara, baik barangkali digunakan oleh polisi, kita nggak tahu, digunakan oleh militer dan lain sebagainya, yang organisasi massa. Tapi teman-teman lebih tahu rekam jejak itu siapa orang itu, pemimpin itu. Dibiarkan sampai sekarang, Pak. Melainkan mereka adu dombakan ormas pemuda Pancasila, ormas apalagi yang saat ini, yang pembakaran di Depok, lain sebagainya. Kita tahu itu membaca politik di negara kita. Memang negara kita benar-benar sudah rusak. Memang negara kita sudah rusak. Begitu aja ya yang viral sekarang, bagaimana hampir berapa ribu pegawai negeri PNS keluar. Ya, jadi PNS itu ciri-ciri negara kita memang sudah rusak. Karena apa? Kita tidak ada keterbukaan, kita tidak ada kejujuran. Negara kita banyak kemunafikan. Sebenarnya negara kita jujur aja, kalau mereka orang-orang jujur, ya, yang tidak ada kemunafikan, katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Karena sama aja, di waktu itu yang Anda lakukan, Anda bilang tidak. Itu Tuhan bilang setan, itu iblis itu. Itu dia penjelek. Cuma satu saran saya, kalau memang lebih sifat keterbukaan, karena saya tahu negara kita ada undang-undang, ada lembaga-lembaga hukum yang ada. Begitu juga lembaga-lembaga lain yang ada. Ya kalau menghukum orang, melakukan korupsi lain sebagainya, enggak usah lah Pak. Kalau mereka lakukan korupsi, ya korupsi lah. Enggak usah didalilkan dengan bahasa lain. Jangan didalilkan dengan menggunakan politik. Ya, demi kepentingan politik, Anda menghukum orang. Demi kepentingan politik, Anda menutup mulut orang untuk bertukar pikiran. Nah, bagi saya kalau Pak Paul mau diskusi tentang, saya percaya nggak apa-apa kalau Gibran dimaksulkan, tapi melalui metode, melalui sistem gitu. Jangan tiba-tiba pakai cara-cara anarki yang tidak terpuji. Pakai sistem yang ada, laporkan kemana, naik ke tingkat ke lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, didiskusikan. Nah ini bagian dari pendidikan politik kita. Saya nggak apa-apa ya. Saya bilang Gibran dimaksulkan nggak apa-apa. Walaupun kalau dia menang di dalam pemanggilan nggak apa-apa, teruskan dia jadi wakil presiden. Konsekuensinya kan kepada rakyat Indonesia. Biasanya kepentingan politik ini akan menguntungkan bagi elit politik dan para kelas menengah, rakyat yang dikorbankan. Kadang-kadang rakyat di Indonesia tidak tahu apa-apa tentang politik dan lain sebagainya, tapi dipergunakan oleh elit-elit politik di Indonesia. Itu jeleknya di negara kita. Rakyat yang jadi korban, kelas menengah lagi menguntungkan gitu. Nah, mari teman-teman, inilah analisa saya sedikit tentang perkembangan di Indonesia. Shalom, terima kasih.